Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi dengan saya Im Cilacap Channel ya. Nah, kali ini saya sedang belajar netra. Ada yang sedang belajar rias, yaitu riasan Solo Putri. Nah, di sini cuma satu ya, karena praktek rias make up itu di Meifu ya. Di sini kan di Wampo. Nah, di Wampo itu ada kelas potong rambut, rajut dan lain-lain. Tapi untuk khusus untuk rias itu di Meifu ya. Saya juga udah pernah upload sebelumnya. Nah, ini teman saya. Oke, jangan lupa ya like, comment dan subscribe di Im Cilacap Channel. Terima kasih. Nah, di sini kita pasang bunga melatinya ya. Kita pasang bunga melati, ini namanya pinti ya. Kita pasang dari sanggul bagian tengah, sanggul sama sasakan bagian tengah-tengahnya, pasang dan rapihkan, jepit dengan jepit piting ya. Setelah pinti dipasang, kita pasang lagi rajut melatinya, yaitu dipasang di bagian sanggul. Nah, kita pasang lalu rapihkan lagi. Jadi untuk make up rias pengantin itu emang nggak semudah yang dibayangkan, yaitu ada prosesnya ya teman. Setelah rajut melati dipasang, lalu kita pasang kantil pengasihnya ya. Nah, kita pasang, dan untuk sebelahnya kita pasang tibo dodo. Ini namanya roncean melati tibo dodo ya, yang panjangnya itu sampai ke dada kita. Itu namanya roncean melati tibo dodo. Nah, setelah roncean melati dipasang semua, kita mulai menggambar paisnya ya. Kita buat bagian titik dulu untuk bantuan, ambil titik tengah, kemudian kasih titik untuk garis bantu. Nanti dari tengah itu ke kanan dan juga ke kiri itu dengan 2 jari, dengan jarak 2 jari. Lalu kita kasih titik lagi untuk garis bantu. Lalu antara titik itu yang sebelah kiri dan juga sebelah kanan dari titik tengah itu tadi, kita garis ke bawah, garis titik bawah itu tadi ya. Ini namanya kita bikin gajahan dulu, yaitu pais yang ada di bagian tengah, karena masing-masing itu ada namanya ya teman.
membuat gajahan tadi, kita membuat sampingnya yaitu penitis ya. Caranya buat titik di pangkal alis dengan jarak 1 ibu jari, kemudian ambil titik dari gajahan tadi ya, 2 jari, lalu ambil lagi 2,5 jari untuk penitis. Tarik garis dengan bentuk setengah bulatan telur ayam. Buatlah untuk sisi kanan dan kiri. Nah, setelah kita mau bikin penitis, lalu kita bikin pengapit ya. Caranya ambil titik di tengah-tengah antara gajahan dan penitis, kemudian dari titik tengah itu dibagi lagi, kiri dan kanan lebar total 2 jari ya dari alis. Tarik titik-titik tersebut menjadi bentuk bunga kantil atau mengerucut. Nah, setelah kita membuat pengapit, selanjutnya kita bikin bagian godek. Untuk membuat godek harus nyambung dari penitis ya. Caranya buat titik berjarak 2 jari dari sisi telinga, kemudian untuk ujungnya juga berjarak 2 jari dari ujung telinga. Sedangkan pangkal godek ini ditarik dari titik penitis di bawah tadi masuk 1 jari ke dalam, kemudian tarik garis dari titik-titik tersebut dan bentuklah seperti ujung bunga turi. Untuk sahabatku semua ya, khususnya itu TKW Hongkong ya, yang ada di Hongkong, ayo gunakan waktu liburnya dengan sebaik mungkin. Kita mengikuti belajar binaan dari Bank Mandiri, bukan cuma di sini saja ya, tapi ada juga di PSBB, ada di Sekmei, juga ada di Meifu, dan sini tempat saya yaitu
untuk pokjar netral ada di Hungham atau Wampo tengah-tengahnya. Kalau kita naik kereta itu boleh juga dari Hungham ataupun juga dari Wampo ya. Nah, di sini kita belajar juga bukan cuma untuk belajar sekedar belajar ya, tapi di sini juga akan dapat sertifikat. Pengeluarannya dari mana? Dari Bank Mandiri. Wah, keren banget kan? Makanya ayo ikut belajar bersama dengan pokjar binaan dari Bank Mandiri ya, yang ada di Hong Kong. Pokoknya keren banget lah. Kalau lulusan dari pokjar binaan Bank Mandiri pastinya ilmunya itu akan sangat bermanfaat. Udah gitu belajarnya itu gratis, friend. Kita cuma modal untuk membeli apa yang kita perlukan dalam proses belajar itu aja, tapi untuk ilmunya itu bener-bener gratis ya. Diisi dengan PD, lalu kita pastikan ya untuk bagian pinggirnya itu benar-benar rapih, jadi tidak ada coretan, karena kalau ada coretan sedikit pun juga dari jauh pasti akan sangat kelihatan ya kurang rapi. Jadi pastikan untuk bagian pinggirnya itu benar-benar rapih. Setelah kita udah pastikan benar-benar rapi paesnya, lalu kita finishing ya untuk ke bagian mata, bagian hidung, bagian alis, bagian bibir, dan juga bagian pipi, dan semuanya pastikan make upnya itu yang tadinya itu udah agak pudar, kita finishing, kita perbaiki lagi. Kiranya yang masih kurang jelas kita perjelas lagi ya. Seperti eyeshadow juga, misalkan udah terlalu lama itu kan warnanya sudah pudar ya teman, kita harus finishing, yaitu pengisian eyeshadow kembali, kita rapihkan lagi sesempurna mungkin. Akan ada acara pemotretan setelah pengantin udah rapi. Nah ini karena kan belum pakai kebaya ya, nanti akan diganti dengan gaunnya kebaya yang sangat cantik. Nah setelah itu akan saya spill hasilnya di video setelah ini ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton video sampai saat ini, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga share juga ya ke teman-teman. Siapa tahu ada teman yang memang belum tahu ada informasi belajar gratis. Nah di sini bagus banget. Oke, terima kasih teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.